Salam, selamat pagi, salam sehat buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Reso Sutoyo pada hari ini Rabu tanggal 20 November 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Maleakhi pasal 2 ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Dalam bahasa Batak dikatakan, ayanggo bibir ni malim, ikon ramotanna. Jalasian pamanganna uso-usoan patik. Ay suruan ni Jehovah Sebot do ibana. Demikian firman Tuhan. Imam yang benar. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, kita sangat sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita sering dipengaruhi penampilan dan kata-kata yang manis, yang sangat menjanjikan. Kita sering tidak waspada terhadap penampilan dan kata-kata manis, sehingga kita sering menjadi mangsa dan terjerat kepada kesesakan. Di zaman kehidupan bangsa Israel, sering terjebak terhadap kata-kata manis dari yang menyatakan dirinya sebagai imam. Di hadapan Tuhan, ada imam yang telah memperkaya dirinya. Imam telah melakukan kejahatan dan menyesatkan bagi umatnya. Allah telah melihat apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa itu. Allah akan bertindak untuk menegur dan menghukum imam yang melakukan kejahatan dan menegur umatnya yang tidak lagi setia kepadanya. Itulah sebabnya Allah memanggil dan mengutus Nabi Maleakhi menjadi perantara untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa itu. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, pengetahuan, pengajaran, atau hikmah yang benar adalah bersumber dari Allah, bukan dari diri seseorang itu. Tetapi tidak jarang kita menemukan seorang imam, seorang hamba Tuhan, seorang pemberita firman Tuhan menyampaikan pengajarannya yang didasari dari dirinya sendiri dan dari pengetahuannya sendiri, dan tidak memperhatikan bibirnya karena sudah takut kepada manusia, sehingga apa yang diajarkan, apa yang dikhotbahkan, apa yang diberitakan tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang yang kagum dan terpesona mendengarkannya. Dalam nats ini, Tuhan memberi teguran yang sangat keras kepada imam,
kepada orang yang memberi pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berkata, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Seorang imam, seorang hamba Tuhan harus dapat memelihara pengetahuan akan firman Tuhan dan mengajarkannya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah orang-orang yang diutus Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, imam yang benar adalah apa yang keluar dari mulutnya, ialah hukum atau kebenaran dan keadilan Allah. Bukan hanya yang enak didengar, bukan hanya berkat, tetapi firman Allah tajam seperti pedang dua mata. Tetapi imam yang tidak benar, yang keluar dari mulutnya, bersumber dari dirinya sendiri, yang berusaha membuat orang senang dan memposisikan dirinya di tempat yang nyaman. Bibir dan mulutnya tidak lagi menyatakan kebenaran dan keadilan Tuhan. Untuk itu, berhati-hati dan bijaklah kita untuk mengenali imam yang benar, agar kita tidak terjebak dan kita dibawa semakin jauh dari kebenaran dan keadilan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Ajar dan bimbinglah kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu, agar kami tidak terjebak mengikuti kata-kata yang menyesatkan. Ya Tuhan, berkatilah kami, agar kami tetap setia untuk mendengarkan Engkau. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.